Baru-baru ini, sebuah penelitian dari ITB mengungkap adanya potensi tsunami setinggi 20 meter yang akan melanda sisi selatan Pulau Jawa. Meski terdengar mengerikan, BMKG mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan jangan panik. BMKG menyebutkan hasil riset ITB tersebut merupakan potensi skenario terburuk atau worst case, bukan prediksi tsunami yang akan terjadi dalam waktu dekat, karena kapan terjadinya gempa dan tsunami itu tidak ada satupun yang tahu pasti. Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang, namun harus selalu waspada. Nah, bicara soal prediksi bencana, orang biasanya mengaitkannya dengan ramalan akhir zaman atau kiamat. Ramalan atau prediksi memang tidak wajib untuk kita percayai, terutama ramalan tentang kiamat, karena tidak ada satu orang pun yang sanggup memprediksi atau meramalkan kapan kiamat itu terjadi secara akurat. Prediksi tentang akhir zaman ini, ada beberapa yang waktunya sudah ada di depan mata kita, seperti ramalan kiamat yang akan kita bahas kali ini. Tapi sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silakan klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya dari channel ini. Suku Maya lagi-lagi merilis ramalan terjadinya akhir zaman atau kiamat. Kali ini diungkap oleh salah seorang pemuka agama Kristen asal Indiana yang meramalkan dunia akan berakhir sebelum Natal tahun ini. Seorang pastor bernama Paul Begley percaya kiamat akan terjadi pada 21 Desember 2020, tepat di hari ulang tahunnya. Ia mengatakan bahwa orang zaman dulu membuat kesalahan penafsiran ramalan kalender Maya tentang kiamat yang terjadi pada 21 Desember 2012 silam. Menurutnya, kiamat akan benar-benar terjadi pada tanggal yang sama di tahun ini. Ia menambahkan tanggal 21 Desember 2020 akan terjadi pertemuan besar antara Jupiter dan Saturnus yang berada dalam jarak 0,1 derajat satu sama lain dan menciptakan bintang paling terang di langit atau bintang Bethlehem. Itu akan menjadi jarak terdekat Jupiter dan Saturnus, dan bahkan kondisi ini akan terjadi lagi 500 tahun kemudian. Jadi, ini fenomena langka dan akan berada di titik balik matahari musim dingin. Suku Maya mengatakan ini bisa menjadi akhir dari dunia atau kiamat. Banyak yang menentang ramalan ini. Hal itu dikarenakan Begley juga telah membuat kesalahan pada ramalan sebelumnya. Ketika gerhana anular matahari terjadi pada 21 Juni lalu, Begley mengatakan itu adalah tanda akhir zaman, dan itu tidak terbukti. Dia juga sebelumnya menyebut gerhana bulan darah sebagai tanda lain dari kiamat yang akan datang. Ramalan tentang kiamat lainnya, yakni ramalan tentang kiamat yang akan terjadi pada tahun 2129. Menurut sejumlah hadis dalam Islam, kiamat bukan terjadi pada waktu yang tunggal, tapi berlangsung selama jangka waktu tertentu. Kiamat akan dimulai ketika dunia menjadi tempat peperangan dan tekanan terhadap kaum muslim. Peperangan dan tekanan itu dianggap telah terjadi sekarang ini. Menanggapi hal itu, sosok Mahdi yang ditunggu akan menyatukan semua kaum muslim guna mempersiapkan datangnya seorang nabi yang diduga Nabi Isa. Alasannya, ada hadis yang mengatakan bahwa anak Maryam akan menghancurkan salib dan membunuh babi. Menghancurkan salib diartikan sebagai penghancuran kekristenan karena kaum Kristen dianggap telah menyeleweng dari arah yang dimaksudkan Yesus. Membunuh babi dianggap sebagai penegakan kembali hukum-hukum Yahudi yang telah ditinggalkan oleh kekristenan, semisal hal menyantap babi. Seorang ulama Turki bernama Bediüzzaman Said Nursi merupakan seorang cendekiawan Islam yang mempelajari hadis tersebut, dan ia mengaku telah mengetahui garis waktu kejadian-kejadian tersebut. Menurut tafsirannya, dunia akan berakhir dengan sejumlah gempa bumi, kebakaran, dan makhluk bermata satu yang memerangi Al-Masih sementara Gog dan Magog turun ke bumi. Gog dan Magog hadir dalam Taurat, Al-Quran, dan Alkitab dalam bentuk humadid atau seperti manusia, atau terkadang sebagai pemisalan bagi negara-negara musuh. Apapun tafsirannya, Nursi berpendapat bahwa semua itu akan terjadi pada tahun 2129.